Yang itu adalah motivasi perilaku manusia. Next, Bu. Selanjutnya motivasi internal. Tadi motivasi internal dan eksternal sudah saya jelaskan, dan ini tentunya berhubungan dengan tugas kita sebagai guru ya. Guru memfasilitasi untuk pengembangan karakter dari peserta didik itu sendiri. Dalam menjalankan peran kita sebagai guru, kita perlu mengetahui posisi kontrol kita di posisi apa. Nah, jenis-jenis posisi kontrol ini ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau, dan yang terakhir adalah seorang manajer. Next. Nah, apa sih tugasnya atau bagaimana peran kita sebagai guru dalam 5 posisi kontrol? Tentunya berbeda dilihat dari indikator masing-masing posisi kontrol itu sendiri. Yang pertama itu ada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini dalam posisi kontrol disebut dengan identitas gagal. Maksudnya dalam posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu dalam pembentukan karakternya bisa dikatakan dalam identitas yang gagal. Indikator dari penghukum itu yang pertama, guru itu berbuat menunjuk-nunjuk, menghardik, kemudian menyindir. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum. Kemudian guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Seperti ada ancaman seperti itu. Kemudian hasilnya memberontak. Siswa itu jadi memberontak, bisa jadi dendam kepada gurunya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi ya guru itu bukan sosok yang berkualitas bagi murid itu. Kemudian nanti muridnya itu akan berkata gitu ya, biarkan saja, nanti juga gurunya marah-marah lagi. Itu. Kemudian dampaknya dari murid itu sendiri akan mengulangi kesalahannya. Jadi bukannya jerah, malah mengulangi kesalahannya. Itu. Kemudian bedanya dengan pembuat orang merasa bersalah, guru itu akan berceramah, terus mengatakan seharusnya kamu itu bla 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 bla. Kemudian ibu kecewa sama kamu telah melakukan perbuatan ini gitu. Nah, kemudian berkata lagi seperti ini, seharusnya kamu sudah tahu gitu. Ibu lelah sekali gitu mengatakannya gitu. Ibu stres gitu, seperti itu. Jadi membuat mental si anak itu menjadi down. Nah, hasilnya dari posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Jadi muridnya gini, iya bu, saya menyesal. Itu di depan kita, padahal di belakangnya biarin aja gitu. Kesalahannya dilakukan lagi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan murid akan berkata seperti, maafkan saya bu gitu. Dan dampaknya merasa rendah diri karena tadi mentalnya merasa dijatuhkan. Selanjutnya indikator untuk identitas berhasil dan sukses itu ada di posisi teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk indikator teman itu sendiri, yang pertama itu guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya, seperti itu. Kemudian contohnya perkataannya, ayolah lakukanlah demi ibu, nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah. Terus, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantuin kamu tentang ini. Nah, seperti itu. Jadi apa yang ditutupi gitu kesalahan anak. Nah, hasilnya nanti anak itu akan ketergantungan kepada kita.
Jadi akan terus menerus meminta tolong kepada kita. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas itu, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kalau nggak ada guru, saya bagaimana? Seperti itu. Kemudian murid berkata, saya pikir ibu bapak teman. Ternyata begitu. Kalau misalnya kita mengecewakan murid, dan dampaknya lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Selanjutnya posisi kontrol pemantau. Di sini guru akan menghitung dan mengukur. Ya, di sini berhubungan dengan konsekuensi dengan aturan ya. Kemudian guru pasti akan berkata apa peraturannya. Misalnya ketika kita melanggar, apa peraturannya di sekolah? Oh, ini tidak boleh terlambat. Apa konsekuensinya? Seperti itu. Nah, selanjutnya hasilnya itu akan menyesuaikan diri bila diawasi, karena namanya juga pemantau, memonitor, mengawasi gitu. Jadi siswa itu akan mentaati peraturan apabila diawasi gitu ya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Selanjutnya murid itu akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini berhubungannya punishment dengan reward. Kemudian dampak pada muridnya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau saya melanggar, sanksinya apa? Tapi kalau saya tidak melanggar, rewardnya apa untuk saya? Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah menjadi manajer. Guru sebagai manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya seperti ini. Mengapa kamu terlambat ke sekolah? Jadi tidak langsung pada judgement, kamu terlambat sekian menit. Apa konsekuensinya? Tidak seperti itu. Tapi kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Gitu. Apabila kemudian mencari alasannya apa? Kemudian seperti itu. Dan guru itu akan berkata apa yang kita yakini. Peraturan sekolah kita bagaimana, boleh tidak terlambat, apa yang kita yakini. Kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misalnya alasannya, Bu, semalam saya begadang nonton sepak bola. Nah, jadi saya bangunnya terlambat, seperti itu. Maka guru itu mencarikan solusinya. Nah, bagaimana kamu mengatasi masalah ini supaya besok-besok tidak terlambat lagi ke sekolah? Maka murid akan mencari solusinya sendiri. Jadi bukan dari kita, tapi murid sendiri yang mencarikan solusi. Oh iya, saya besok tidak akan nonton sepak bola sampai larut malam. Saya akan lebih awal tidur supaya bangunnya tidak kesiangan. Seperti itu. Nah, kemudian hasilnya itu menguatkan pribadi, karakternya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid itu akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Nah, di situ ada pancingan-pancingan. Kita bisa membantu memberikan solusi, tetapi alangkah lebih baiknya murid dulu yang kita pancing solusinya ini apa untuk pemecahan masalah ini. Kemudian dampak yang akan terjadi pada murid itu akan mengevaluasi diri bagaimana untuk memperbaiki diri gitu. Jadi tidak ada lagi judgement dalam posisi manajer seperti itu. Next, Bu. Nah, saya memiliki video untuk lebih jelasnya. Mari kita tonton video ini bersama-sama. Di sini videonya terdapat 5 posisi sebagai pembuku, sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman, juga sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita lihat perbedaannya masing-masing. Silakan, Bu.
Iya, jadi slide ininya saya bagi buat di Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap. Ya, nah itu adalah contoh posisi penghukum. Tadi ya sesuai dengan indikator yang dijelaskan sebelumnya bahwa perkataannya menghardik, kemudian menyindir, membentak, ya. Kemudian hukumannya atau konsekuensi yang didapatkan oleh murid itu tidak berhubungan dengan kesalahan yang dilakukannya gitu. Terlambat harus keliling lapangan basket 2 keliling. Kalau kita protes ditambahin lagi jadi 5 keliling. Kan tidak ada dasar konsekuensinya gitu. Tidak membangun karakter untuk memperbaiki diri seperti itu. Nah itu dari posisi penghukum. Lanjut Bu Putri ke posisi selanjutnya.
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu posisi di mana guru sebagai pembuat rasa bersalah kepada murid. Tadi dijelaskan ya, malah ditulis, ditebalkan gitu kata-kata yang membuat mental anak down ya, seperti tadi. Nanti ibu yang ditegur oleh kepala sekolah, bagaimana ibu menulisnya di buku absen seperti itu. Jadi guru itu membuat siswanya itu merasa bersalah gitu, seperti itu. Kemudian siswanya tadi menjawab maaf bu, seperti itu. Jadi merasa rendah diri. Nah, lanjut Bu. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam aksi teman, Posisi teman yang tadi dilakukan oleh guru itu tadi terdapat kata-kata demi ibu, bantu ibu, ya udah urusan absen biar jadi urusan ibu, seperti itu. Jadi ada seperti itu. Jadi anaknya nanti ketergantungan, biarin aja. Nanti kalau terlambat lagi ada ibu, gitu. Seperti itu. Lanjut. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke. Nah, sebagai monitor atau sebagai pemantau, tadi guru menanyakan, apa peraturan di sekolah ini? Tidak boleh datang lebih dari jam 7. Apa konsekuensinya bila terlambat? Ini sudah pukul 7.20.
saya harus tinggal di kelas selama 20 menit untuk mengejar ketertinggalan belajar saya seperti itu. Jadi pemantau itu ada apa ya? Yang tadi dikatakan ada mengukur ya, mengukur seperti itu. Mengukur di sini tadi yang berhubungan dengan aturan. Lanjut Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa secara semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, nah itu adalah posisi manajer. Posisi manajer itu yang pertama lebih kepada menanyakan terlebih dahulu. Sekarang pukul 7. Bagaimana keyakinan yang telah disepakati? Masuk jam 7, saya terlambat 7.20. Kemudian tadi mencarikan solusi. Sebelumnya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan? Ya, saya bersedia, kata muridnya. Kemudian, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, otomatis siswa itu berpikir mencari solusi. Oh iya, saya jangan sampai lupa menyetel alarm. Nah, siapa yang bisa mengingatkan apabila kamu lupa menyetel alarm? Ada Kak Emma dan ibunya. Seperti itu. Kapan kamu mulai menyetel alarm? Nanti setelah pulang sekolah. Jadi tidak hanya judgement, tetapi ada solusi untuk perbaikan diri kepada siswa tersebut. Nah, itu di posisi manajer. Maka Bapak dan Ibu silahkan merefleksi diri ya Bapak Ibu. Kira-kira saya itu sudah pernah merasakan di posisi yang mana, dan mungkin idealnya yang bisa diimplementasikan di kelas kepada siswa itu yang mana, seperti itu. Oke, lanjut Bu. Nah, ini posisi idealnya memang manajer ya Bapak Ibu. Nah, kenapa manajer? Karena posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada dirinya. Ingat tadi di awal saya menjelaskan bahwa disiplin itu adalah pengontrolan diri. Nah, di sini manajer itu membantu kepada siswa atau mencoba memfasilitasi bagaimana siswa dapat mengontrol sebagai manajer pada dirinya sendiri. Kemudian yang bisa dilakukan guru dan murid adalah melakukan kegiatan bersama, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi guru
guru dan murid bersama-sama melakukan kegiatan dan untuk intinya adalah untuk menemukan solusi atas permasalahan. Lanjut Bu. Nah, baik. Kita sebagai manajer, posisi manajer tentunya tadi harus melakukan kegiatan yang bersama-sama dengan siswa ya. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengan membuat atau merancang sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yaitu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ya boleh di kelas, boleh di sekolah, cakupannya yang lebih besar di sekolah. Nah, kemudian di sini peran guru mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dengan guru, murid dengan guru. Nah, jadi kita itu menyepakati kesepakatan itu bersama-sama ya, sehingga apa yang telah kita sepakati bersama-sama itu akan menjadi milik kita dan murid pun akan merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap kesepakatan kelas yang telah disepakati seperti itu. Nah, baik, saya punya kuis Bapak dan Ibu. Kira-kira keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang sama atau hal yang berbeda? Silahkan Ibu pilih salah satu betul atau salah. Ya. Baik, jawabannya adalah salah ya, betul Bapak Ibu, salah ya. Kenapa salah? Karena keyakinan kelas itu biasanya dirancang dalam kalimat yang positif. Kemudian sedangkan aturan itu lebih bersifat memaksa dan ya sepertinya lebih kepada redaksi kalimatnya itu kalimat berkonotasi negatif, misalnya dilarang. Kemudian jadi memaksa, sedangkan yang keyakinan kelas positif ya, jadi tidak ada kalimat kata-kata negatif dilarang seperti itu. Nah, jadi hal yang berbeda. Lanjut Bu, ada soal lagi yang kedua. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau nilai prinsip universal. Betul atau salah Bapak Ibu? Iya, betul ya. Oke, kita lihat jawabannya. Betul ya, tadi dijelaskan ya bahwa keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Lanjut Bu. Iya, kuisnya sudah habis. Lanjut ke segitiga restitusi. Tadi berhubungan dengan bahwa seorang manajer itu harus mampu menemukan solusi terhadap permasalahan. Ada strateginya dalam pemecahan masalah atau menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Namanya adalah segitiga restitusi. Di sini peran guru adalah sebagai manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu, ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi perbuatan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tujuan dari dilaksanakannya segitiga restitusi ini adalah membentuk murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tetap pada nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Lanjut Bu. Nah, ini perbedaan dari tiap tahapan segitiga restitusi. Sekilas saja, dalam menstabilkan identitas itu tujuannya adalah langkah yang dilakukan yang pertama ini bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Ya, contohnya seperti ini, berbuat salah tidak apa-apa, manusia wajar melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian saya juga, guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian saya ingin mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Jadi tidak ada judgement di sini. Jadi murid pun akan lebih terbuka ya pada saat menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua itu proses untuk
memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Tadi dijelaskan 5 kebutuhan manusia. Nah, ketika siswa itu melakukan kesalahan, sebetulnya dia ingin memenuhi kebutuhan dia sendiri gitu. Misalnya anak itu bertengkar, nah, misalnya dipukul duluan, anak ini pukul balik sehingga terjadilah pukul-pukulan seperti itu. Nah, ketika ditanya, ya karena dia pukul saya duluan Bu, gitu. Saya kan membela diri saya, berarti di situ ada kebutuhan untuk bertahan, pertahanan diri seperti itu. Kemudian bukan berarti menguatkan tindakan yang salah itu pantas dilakukan, tapi di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Nah, alasannya apa gitu? Anak itu melakukan seperti itu, yaitu tadi karena untuk berusaha memenuhi kebutuhannya. Nah, contohnya kamu pasti punya alasan melakukan itu kan, seperti itu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, ya boleh. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu boleh membalas, tetapi ada sikap yang lain yang perlu dilakukan gitu. Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, itu proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, tadi dengan prinsip universalnya, nilai-nilai kebajikan, contohnya nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita. Tidak boleh, bukan tidak boleh, keyakinan kelas itu kan katanya positif ya, harus saling menghargai, harus saling menghormati, menyayangi teman. Nah, itu keyakinan kelas yang telah disepakati. Lanjut. Nah, ini adalah contoh yang dilakukan oleh Bu Putri dalam melakukan segitiga restitusi. Kita tonton bersama-sama videonya ya Bapak Ibu. Ini